Saudaraku semuanya, para pemirsa, para penonton, para ahli jaringan semuanya yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, itu adalah surat Al-Kahfi sama surat Al-Isra yang berada di juz yang ke-15. Alhamdulillahirabbil alamin. Secara tanggal kita telah menuntaskan amanah pada hari ini, yaitu tanggal Hijriah juz 27 dan tanggal September Masehi juz yang ke-15, bahwa likulli sakanatin wa harakatin, setiap diem atau bergerak semuanya ada catatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan setiap ucapan ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, semua ucapan kita pun juga ada malaikat atid dan ada malaikat raqib yang mengabadikan jadi seluruh pekerjaan kita. Saudaraku, Isra adalah sebuah perjalanan, dan itu ada di ayat pertama di Subhanalladzi asra bi'abdihi laila, perjalanan dari tempat menuju tempat lain, dari Masjidil Haram Makkah menuju ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram Makkah adalah jalur kenabian sampai Nabiullah Ismail bin Ibrahim alaihissalatu wassalam, dan di situ ada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamul anbiya'i wa sayyidil anbiya'i wal mursalin, penutup, pengunci dan pimpinan seluruh para nabi Allah Subhanahu wa taala. Dan ilal Masjidil Aqsa, sampai Masjid Aqsa adalah di sana ada keturunan Nabiullah Ibrahim pula dari jalur Ishaq, dan ada nabi banyak di situ. Ada Nabiullah Isa, ada Nabiullah Yahya, ada Nabiullah Zakaria. Selanjutnya lagi ada Nabiullah Yunus, ada Nabiullah Ayyub, ada Nabiullah Sulaiman, ada Nabiullah Dawud alaihi wassalatu wassalam, ya kan? Ada Nabiullah Ilyas, ya, terus ada Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Di atasnya ada Nabiullah ketemu dengan Nabiullah Shu'aib, ya, mertuanya di Midian. Lalu ada Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam, ada Nabiullah Yaqub, ya kan? Ada Nabiullah Ishaq bin Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nah, jadi Nabiullah Ibrahim punya anak Ismail alaihissalam, dan kemudian ada di wilayah Timur Tengah juga Al-Qahtaniun, kemudian jadi sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di situ ada Masjidil Haram Makkah, dan kemudian belakangan Rasulullah mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memerintahkan untuk berhijrah ke Madinah, dan kemudian ada Masjid An-Nabawi, masjid di Madinah, ya. Dan yang di Masjidil Aqsa ada Masjidil Aqsa yang juga dimakmurkan oleh semua para nabi Allah Subhanahu wa taala setelah Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam sampai Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Dan proses kelahiran Nabiullah Isa adalah pewakafan, jadi nadarnya keluarga Imran, ya kan? Keluarga Imran namanya Imran, dan kemudian punya istri namanya Hinna atau Hanna atau Hana, ya kan, biasanya begitu kalau orang menyebutkan. Lalu mempunyai anak perempuan, namanya, diberi nama Maryam. Dan kok bilang kok perempuan, ya perempuan juga bisa untuk diwakafkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itu maka kemudian Allah memberikan Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam, ya kan, yang keluar lahir dari al-mar'atu al-zahra, yaitu perempuan yang bersih, yang indah, dan dia adalah ikut menjadi merebutnya jadi Masjidil Aqsa atau tempat ibadah bersama yang lainnya, dan satu-satunya perempuan yang jadi diwakafkan untuk Allah Subhanahu wa taala
dan karena itu Allah menganugerahkan Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Maka antar masjid dan antar tempat ini adalah jalur kenabian Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan bukan siapa-siapa, itu adalah saudara. Jadi sendiri, meskipun pada akhirnya antar saudara itu pasti pada gesekan dan pada bertengkar, ya sama halnya warisan atau apa, kemudian ada yang merasa berhak dan seterusnya. Padahal kalau mengikuti itu dari para nabi, ternyata nabi tidak ada yang bertengkar masalah warisan, dan tidak ada yang bertengkar masalah kapling, ya kan. Jadi yang tidak nabi itu pada bertengkar masalah warisan dan masalah kapling, termasuk orang alim pun kalau bukan nabi dan rasul pada bertengkar, ya. Nah itu saya kira, dan kemudian Rasulullah diisrakan, diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masjid ke masjid, dan ketika sampai Masjidil Aqsa, kemudian Rasulullah dipertemukan dengan seluruh para pemakmur Masjidil Aqsa dari zaman dahulu kala, para senior, para keluarga, dan Rasulullah SAW sesuai dengan riwayat kemudian menjadi imam sholat subuh, mengimami para pendahulu semuanya. Nah, inilah akurnya para nabi dan rasul. Jadi tidak ada kalau diberi anugerah oleh Allah kemudian iri, kemudian membuat isu itu aliran sesat, itu radikal, itu nggak ada. Kalau nabi dan rasul semuanya indah dan clear. Maka kalau jadi ulama dan kiai dan para orang alim, ustadzah itu mau lurus kayak nabi dan rasul, pasti nggak bertengkar. Di saat bertengkar maka pasti tidak lurus, kayak jadi mengikuti nabi dan rasul karena ada kepentingan nafsu, kepentingan pribadi, ingin ada kerakusan, ingin lebih menonjol, ingin lebih menguasai, ingin ini dan semuanya. Di saat itu maka kadang-kadang manusia jadi asyaiton bisuratil insan, yaitu sebetulnya setan tapi bentuknya manusia. Maka harus banyak membaca qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah itu jadi di antara kandungan apa namanya surat Al-Isra atau juz 15 ini, maka jadi jalur Ibrahim ini luar biasa. Kemudian jadi Al-Haramain, jadi Al-Haram, Haram Makkah dan Madinah itu adalah jadi kalau Madinah pure dari Rasulullah SAW, tapi juga wujud doanya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, karena Nabiullah Ibrahim pernah berdoa, waj'alni lisana sidqin fil akhirin, ya Allah jadikanlah aku menjadi sebutan orang-orang generasi berikutnya. Dan maka kemudian doanya Rasulullah ketika setelah hijrah dan ada Masjid Nabawi, maka kemudian Rasulullah berdoa, ya Allah, karena engkau telah memberikan haram kepada Ibrahim, maka berikanlah kepadaku yaitu haram. Maka Madinah dijadikan tanah haram oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu diantaranya juga rahasia salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Nah ini nyambung seperti itu, maka tidak pernah putus kehidupan ini dan kelihatan banget. Jadi Rasulullah nanti ujungnya bin Ismail bin Ibrahim alaihi salatu wassalam. Isa alaihi salatu wassalam ujungnya adalah bin Ishaq bin Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi satu babok namanya, satu punjer. Jadi ketemu semuanya. Kalau ingat maka tidak ada pertengkaran, tapi karena jadi rakus lah, ya kan. Jadi rakus akhirnya banyak bertengkar. Coba kalau lurus, nirimo, konaari itu sebenarnya juga nggak ada manfaatnya banyak gitu. Kalau saya yang memiliki, kamu yang memiliki pun juga rusak juga, seperti kayak kekuasaan.
sedang sekarang kamu berkuasa tapi rusak juga, ya kan? Jadi sebetulnya nggak ada. Jadi ini jadi mengalir bekerja yang baik karena Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian menghadirkan kemanfaatan, menghadirkan kebaikan buat kehidupan, buat manusia, buat binatang-binatang makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah kemudian Rasulullah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, diutus untuk alam semesta dan membawa dan menebar kasih sayang dan menebar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka hidup ini banyak pilihan. Misalnya, jadi kalau masalah sakit menyakiti, hampir tidak ada orang yang selamat dari itu, meskipun kakak beradik, saudara dan seterusnya, dan bahkan itu lebih berbahaya daripada orang lain. Kadang-kadang sama orang lain bisa nyaman, bisa berkomunikasi, bisa WA-WAan, bisa bekerja sama, tapi kalau dengan saudara kandung seringkali kalau sudah ada clash maka tidak bisa bekerja sama, dan semuanya menjadi iri, menjadi pertengkaran dan seterusnya. Ya, jadi apa namanya, di antara pilihannya adalah bahwa apakah kamu ketika disakitin orang itu harus membalas atau tidak membalas. Itu juga pilihan yang indah. Maka jadi kebersamaan ini pasti ada senggolan, pasti ada gesekan, pasti ada ihtikak. Kalau tidak ada kebersamaan maka tidak ada senggolan, tidak ada gesekan. Ya, silakan kamu hidup sendiri di hutan nanti, maka pasti tidak ada senggolan dengan manusia, pasti senggolannya dengan pohon, ngabisin pohon, paling nebangin pohon, atau senggolannya dengan kertek, ya namanya kera, ya kan, pasti senggolannya dengan binatang, ya. Dan dikhawatirkan juga jadi akan menikah dengan binatang juga, karena senggolannya dengan itu. Dan itu juga terjadi, meskipun dalam kisah wayang ternyata Durno itu adalah istrinya Jaran, itu kuda, ya kan. Ya, jadi seperti itu. Maka orang itu tergantung dengan lingkungannya, maka akan senggolan dengan siapa. Nah, disitulah kemudian hidup ini harus bersama, karena merupakan sebuah keniscayaan. Kalau sendiri maka tidak akan bisa berjalan kehidupan itu, meskipun kadang sesekali harus menyendiri untuk menenangkan pikiran, untuk menghilangkan keberisikan dan seterusnya. Maka ada i'tikaf, ada uzlah, ya kan, ada menghilang sejenak, bertapa, bersemedi, atau uzlah, atau i'tikaf dan seterusnya. Jadi sendiri itu adalah selingan, sangat dibutuhkan di kala-kala tertentu. Tapi hidup dibangun atas dasar kebersamaan. Jadi makanya al-insanu madaniyun bit-tab'i. Manusia itu adalah manusia yang modern dan manusia yang bersosialita. Ya, kalau mau sendiri pasti tidak punya anak, betul? Kalau mau sendiri ya telanjang melulu, karena bajunya itu beli dari rest area, jadi ketemu orang, ya kan? Jadi semuanya harus bersama orang. Semuanya harus bersama, harus ketemu. Ada yang mewakafkan, ada yang menerima wakaf, ada guru, ada muridnya, ada pemimpin, ada rakyatnya. Maka hidup ini dibangun atas dasar kebersamaan, meskipun jadi kadang menyendiri itu dibutuhkan, tapi adalah merupakan selingan saja. Nah, salah satu karakter dan aksiomatika bahwa kebersamaan pasti ada senggolan dan ada bentian. Maka kata orang internasional, orang Jawa, maka kalau piring dan piring bersama piring pasti akan jadi ada suaranya, tik tik tik. Nah, jadi begitu. Coba kalau disandingkan dengan kasur, nanti nggak ada suaranya. Nah, maka ini aksiomatika kebersamaan adalah kemutlakan harus. Dengan kebersamaan itulah ada keindahan ketika bisa mengelola dengan baik, dan ada potensi yang hebat. Tapi dengan kebersamaan pula kadang ada gesekan. Maka di situ ada istilah
jadi pilihan memaafkan atau membalas, dan dua-duanya boleh dalam kadar yang dibolehkan, ya kan, bahwa membalas pun dibolehkan ya, untuk meringankan saudaranya supaya tidak dihukum di akhirat, karena kalau hukuman akhirat itu berat, maka dibalas di dunia. Salah satu hikmahnya adalah jadi meringankan saudara. Jadi orang membalas orang di dunia karena Allah, meskipun umumnya orang membalas itu tidak ada yang karena Allah, yang ada adalah marah yang ada. Padahal kalau membalas karena Allah pun itu akhirnya menggugurkan jadi hukuman, takzir, sanksi, dan nanti di akhirat sudah tidak ada lagi. Makanya di juz 15 ini dan di surat Al-Isra pun ada adab yang begitu indah, mulai ayat 23, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīma wakhfid lahumā janāha adh-dhulli min ar-rahmati wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihina fa innahu kana lil awwabina wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa bin as-sabil wa la tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu khashirin maghfura, dan seterusnya indah sampai satu halaman lagi, dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah wa la taj'al ma'al. Jadi itu adalah komunikasi sosial kebersamaan yang sangat komprehensif ya, dan pasti ada gesekan, kemudian diperintahkan untuk bersabar atau untuk memaafkan, sebagaimana yang lebih gamblang akan di beberapa surat yang lain, diantaranya surat An-Nahl surat 16 ayat yang ke-126, wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih, dan jika kamu disakitin orang maka balaslah orang itu sebatas jadi ia menyakiti kamu, ya kan. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih wa la in sabartum lahuwa khairul lis-sabir. Tapi kalau kamu tidak membalas dan kemudian bersabar, sabarnya karena Allah, bukan karena tidak mampu membalas dan bukan karena tidak bisa membalas, memang memilih yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya aku bersabar aja biar nanti diselesaikan oleh Allah, atau aku bersabar toh aku juga disakitin dia, aku tidak merasakan dan masih hidup, masih bisa berjalan, masih apa, maka dimaafkan. Nah, jadi begitu. Ini pikiran sangat tinggi sekali dan sangat jarang diambil oleh manusia. Sangat jarang, ya, sangat jarang. Karena kalau ada orang tidak membalas atau dalam bahasa umum sabar, itu karena aku nggak punya duit untuk membalasnya, untuk bayar lawyer atau apa. Nah, ini derajatnya rendah sekali, ya kan? Jadi kalau mau memaafkan orang, maka niatnya saya maafkan karena Allah, karena saya memilih yang lebih tinggi di sisi Allah. Cuman itu sebetulnya yang diterima oleh Allah. Selain itu maka tetap juga tidak diterima. Dan tidak dapat pahala juga, karena memang jadi tidak membalas bukan karena Allah, karena dia tidak dapat kesempatan atau tidak mempunyai ongkos untuk membalasnya. Ini ilmu sangat tinggi dan jarang yang berani mengambil ini. Nah, itu saudaraku yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi dirakatkan, didekatkan, dipertemukan dalam kasus jadi Isra, dan kemudian ketemu para senior, para pendahulu, dan Rasulullah diposisikan untuk menjadi pemimpin, untuk mengimamin mereka. Itu ada di bumi. Lalu Rasulullah tentu dimi'rajkan oleh Allah dan juga ketemu para pendahulu juga. Jadi perjalanan vertikal dan sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala di suatu tempat, dan yang Maha tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana
yang sebenarnya, dan kita hanya mengimani dan menerima hasilnya. Dan itu pun adalah menunjukkan derajat yang tinggi sekali. Siapa yang bisa vertikal perjalanannya, maka dia adalah orang besar. Nah itu karena orang biasa tidak bisa, maka hasil dari Mi'raj itu dapat sholat 5 waktu. Maka as-salatu mi'rajul mu'minin, bahwa sholat itu mi'rajnya orang yang beriman. Dia saat sholat itu sedang seakan-akan sedang mi'raj, kayak Rasulullah mi'raj sampai Sidratil Muntaha bila khusyuk. Nah gitu. Makanya kalau ada orang mau sholat bisa ngomong begini, mau kemana? Aku mau mi'raj. Nah gitu. Nah, itulah mi'rajul mu'minin, itu seperti itu. Maka jadi orang yang menjaga sholat, khusyuk dalam sholat, menjadikan sholat itu alat untuk pengobatan, maka itu adalah orang hebat. Ista'inu bis sabri was shalah. Mintalah pertolongan dengan sabar dan dengan sholat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya itu perkara berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Jadi untuk mengukur dan mendidik diri menjadi orang besar itu melalui komunikasi dan bersosial ini juga penting, ya kan. Dan itu cara yang hebat. Orang yang sabar bermasyarakat, orang yang sabar bertetangga, orang yang sabar bermitra, orang yang sabar berkolega, orang yang sabar ada di grup Facebook, grup jadi WA, ini adalah orang-orang hebat. Artinya akan bisa mengendalikan baperan, temperamental, ya kan, ngambekan, ngilang, ya kan. Ini adalah penyakit-penyakit orang kecil, ya kan. Penyakit orang kecil. Kalau tidak kecil orangnya, pasti dia derajatnya kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini adalah as-sabru ma'an nas, as-sabru ma'al mujtama. Ya. Dan jadi dengan keluarga, dengan tetangga, dengan teman-teman sejawat, ya kan, sebagaimana makna al-qurba. Qurba itu artinya kerabat. Qurba maknanya orang dekat. Ada kerabat pun juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Ada qorobah, kedekatan yang ahli waris, mendapatkan warisan, tapi ada qorobah yang tidak mendapatkan warisan tapi tetap kerabat juga, ya gitu. Lalu tetangga pun juga ada tetangga dekat, wal jari dzil qurba wal jaril junubi. Itu tetangga dekat, tetangga agak jauh, teman dekat, teman jauh, ya kan. Itu juga ada semuanya. Nomor dekat, nomor jauh. Nomor dekat itu nomor yang sering di WA, itu namanya nomor dekat. Nomor jauh itu nomor yang tidak kenal kecuali setahun sekali di hari raya Idul Fitri atau itu namanya nomor jauh. Jadi indah sekali kehidupan ini kalau bisa. Jadi tentu merenungi secara dalam, secara luas, dan tidak ada yang rugi, sama sekali tidak ada yang rugi. Misalnya ada orang disakitin orang lain terus. Orang disakitin orang tuh nggak ada yang hilang sebetulnya, ya kan, kecuali diambil barangnya. Nah, itu ada hilang, ya. Tapi itu pun, ya kan, ketika dia jadi kekuatan imannya tinggi, kelapangan dajanya tinggi, ternyata jadi sesuatu kalau barang itu diambil orang, maka nanti akan diganti oleh Allah bisa kali 10 lipat. Bingung juga yang ngambil itu. Saya ambilin kok malah jadi lebih banyak. Nah gitu. Jadi bingung. Nah tapi memang problemnya adalah bagaimana kamu bisa mencetak dada yang lapang. Kamu bisa mencetak hati dan perasaan yang sabar. Nah gitu. Sina'atu as-sadr. Jadi mencetak hati yang lapang. Nah gitu. Jadi karena kalau hatinya sempit, itu nafasnya nyesek juga, ngeri. Begitu, harus hatinya, dadanya harus lapang. Barang lapang itu akan muat apa saja. Tapi kalau sempit maka nggak akan muat apa-apa. Rumah yang sempit pun, apalagi rumah sempit ditambah dada sempit, catat ini, maka
rumah sempit tidak akan menerima tamu karena tidak ada tempatnya. Apalagi ditambah dada sempit, akhirnya hidupnya nyempit dan menyendiri. Padahal kalau rumahnya sempit tapi dadanya lapang, maka dia juga bisa senyum, bisa mengajak ketemuan, dan gini, maafin ya, tempatnya sempit tapi dada saya lapang, ya kan begitu. Jadi enak juga makan pecel di ampir-ampir, di halaman atau di pinggir jalan. Indah sekali. Enggak ada masalah dalam hidup ini kalau memang orang itu paham, orang itu ngerti. Yang jadi masalah adalah rumahmu sudah sempit, ditambah dadamu sempit. Itu neraka sebelum masuk neraka. Itu adalah itu. Jadi mengerikan sekali. Maka silahkan punya rumah yang lapang dan punya dada yang lapang. Dan kalau harus memilih, yaitu nggak tahu pilih mana. Jadi rumah sempit, dada lapang, atau gimana? Dada, ya nggak ada pilihannya, cuman itu. Rumah lapang, dada lapang, ya nggak tidak mesti, karena ada orang yang kuat belinya rumah 20 meter, ya kan, ya tentu harus tinggal ngatur dadanya aja. Jadi namanya SSS, super sangat sempit, selonjoran saja sangat susah. Jadi berapa S? Ya, jadi begitu. Maka misalnya rumah 20 meter atau 15 meter, ya kan. Kalau orang kos, ya kan. Orang kos itu orang hebat karena ada kos yang cuman satu kamar plus kamar mandi, ada AC-nya, dan tidak ada ruang tamu. Ruang tamunya ada di KFC, ruang tamunya ada di CFC, ruang tamunya ada di warung sate. Nah, maka itu orang hebat, tamunya banyak. Di mana ketemuan tamu? Sono di rumah saya yang di CFC. Kan enak kan? Jadi indah hidup ini, ya kan, kalau memang mempunyai lapang dada. Kamu sudah rumah sempit, dada sempit, kamu sudah masuk neraka sebelum dimasukkan neraka di akhirat. Jadi mengerikan sekali hidup ini. Maka inilah desain kehidupan di saat Rasulullah SAW sangat sedih di Makkah, maka diajak jalan-jalan oleh Allah atau diperjalankan. Ternyata nafasnya ya Allah, ternyata lapang banget wahai Jibril. Iya dong, daripada di rumah sempit, ya kan begitu. Diajak jalan-jalan, lihat pemandangan, lihat bintang, lihat ini, sambil ngobrol, sambil diskusi di rest area, ya kan, simaan. Indah sekali hidup ini. Lalu ternyata ketemu teman-teman di sana. Oh, di sini juga ada teman ya, gitu. Jadi indah sekali ketemu teman, tapi memang juga tidak bisa lama karena seluruh kehidupan ini memang sifatnya harus bergulir dan berjalan. Misalnya kemarin lelah sekali, tidak bisa kemudian gara-gara lelah itu terus istirahat sampai sepekan. Itu namanya hilang dari peredaran, itu namanya. Tapi bagaimana bisa mengatur nafas, bisa mengatur tenaga karena hari esok ada kegiatan yang lain. Nah, begitu terus indah sekali. Nah, maka Rasulullah pun harus meninggalkan Palestina dan harus ikhlas meninggalkan teman-teman yang ketemu tadi karena harus mengurusin dan menjalankan kegiatannya. Rasulullah diperjalankan ke atas, lebih lagi mendapatkan support spirit yang luar biasa. Tapi lagi-lagi tidak main-main di atas terus ngapain? Kalau main-main di atas terus, nggak ada manfaatnya juga. Misalnya sekarang para nabi dan rasul yang masih hidup, ya kan, yang kemudian seperti kayak Nabiullah Idris, Nabiullah Khidir, Nabiullah Isa. Meskipun kalaulah betul bahwa itu masih hidup sebagaimana yang diyakini, kita nyari alamatnya juga susah. Karena hidup yang di atas sana
dalam tingkat yang tidak selevel dengan kita. Untuk ngapain wong tidak bisa bermasyarakat? Maka kita harus hidup yang bermasyarakat, yang baik. Bisa dilihat, bisa diajak makan, bisa diajak tidur, bisa diajak komunikasi, bisa diajak standar COVID. Ya kan kalau yang nggak kelihatan kan nggak bisa. Nah itulah akhirnya menimbulkan kepribadian yang sabar, kepribadian yang menerima, kepribadian yang memaafkan, kepribadian yang memberikan gitu. Apa kamu gara-gara masalah sedikit aja langsung menghilang? Saya WA sudah 40 kali kamu nggak jawab. Coba kira-kira kalau secara rasional yang baik siapa coba? Ayo. Wal afina 'anil nas wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu wa'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Maka saudaraku, saya kira itu semuanya dari sedikit sekelumit juz 15, dan masih banyak lagi juz 15 karena ada banyak cerita, ya kan, adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Ya Allah, masukkanlah aku dengan tulus dan keluarkanlah akulah dengan tulus, ya kan, ketulusan yang luar biasa. Masya Allah. Jazakumullah. Saya kira itu dulu. Mudah-mudahan para ahbab, para kekasih, para jaringan, para alhaya, para cabang, ya kan, para mitra, para relasi, para kolega, ya kan, semuanya dalam keadaan sehat walafiat jasmani dan rohani, ya kan, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam kesulitan, bencana dan seterusnya. Lalu diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala, qabul niat, hajat, ya, semuanya, dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nama-nama yang menjapri dan ada di Facebook, ada di semuanya, insya Allah Allah Subhanahu wa taala berikan qabul apa yang dia, kesembuhan, ya kan, disembuhkan. Ada yang mual, muntah, ada yang mual karena hamil, ada yang mual karena sakit, ya kan, ada yang muntah-muntah sampai 20 kali. Ya Allah, mudah-mudahan berikan kesembuhan, berikan kesembuhan, berikan kesembuhan. Ya Allah, Anta Syafi. Dan juga teman-temannya yang lainnya dari kolega kita, para kekasih grup ini, insyaallah ta'ala. Ya Allah, mudahkan semuanya urusannya, para muhsinin, muhsinat, waqifin, waqifat, dan seluruh keluarganya yang telah mendahului kita semuanya, orang tua, bapak, ibu, ya kan, para guru, para asatid, para ulama yang mereka tulus untuk menyiapkan generasi penerus dan masih hidup, dan kemudian melanjutkan estafeta bendera meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik ke masyarakat, para imam besar sampai atba'in tabi'in, para sahabat Nabi sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim, tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin semuanya, Bapak Ibu, pemirsa semuanya, alhamdulillah. Dan mungkin Habib ada nggak di Facebook? Insyaallah Habib, ya, sehat semuanya Habib, ya kan, mudah segala urusannya sukses, ya. Dan tadi bersama nama-nama spesial tadi
insyaallah sudah dimasukkan jaringan itu semuanya. Itu yang bisa diaturkan. Wallahu ma'akum aynama kuntum. Allah selalu bersama kalian semuanya dimanapun anda berada. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.